diskusinya ini sebenarnya 1 jam sudah termasuk diskusi, tapi kalau itu lebih apa namanya pengen istirahat sedikit mungkin untuk rokok silakan digunakan waktunya seefisien mungkin. Tapi kalau menurut saya yang sekarang ini adalah menyampaikan sedikit tentang adat Jambi itu, dan nanti diskusinya yang paling penting biar mereka paham apa itu. Terima kasih. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak-bapak dan adik-adik yang kita sedang dari Unja, dan adik-adik para peserta diskusi hari ini yang berbahagia. Sebelum kita mulai, perlu diketahui dulu watak saya, nanti jangan terkejut dan kaget. Saya ini kadang-kadang kalau serius keras ngomongnya, karena saya ada 33 tahun bergaul dengan orang Korea Utara, Korea Selatan. Di Indonesia ini Korea Utara itu orang Batak, Korea Selatan itu orang Palembang. Kalau serius berdua saja kayak orang berantem. Nah, saya ketawa. Tidak ada maksud saya untuk menyakiti hati adik-adik, tapi mungkin bisa tersinggung. Baik. Hari ini saya mendapat suatu kehormatan yang luar biasa rasanya. Saya bisa memaparkan tentang hukum adat Jambi di tempat yang cukup terhormat. Baik, kita bicara tentang Jambi. Di dalam hukum adat Jambi itu ada kata sembah adat. Bunyinya begini. Mulai menurut adat Lamu Pusaka Usam Ali Ado Min Dagani. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam Rasulullah minallah namu wujud. Bab dari Allah, usul dari Muhammad. Kun payakun samura jadi ombak besaru amin babu. Mulia hati lautan paham, duduk tegak dalam adat, gerak gerik dalam sopan. Gazat akal sempurna basuh, penuh melaut kiro-kiro, melahirkan hak dan kewajiban serta kewenangan. Ini bau batimun pakai, suku pinggang telaga darah, surut pada kebenaran adat seni syarat seni kitabullah, menuju adil makmur hidup jaya bagi sempurna. Mulai bertingkat naik, meninggalkan ruweh dengan buku. Manusia bertingkat turun, meninggalkan waris dengan pusaka. Waris digawat dari nantuo, khalifah dijunjung dari nabi. Patahli baganti lapuk wa hidup kedang sile baganti, mati sile batuah, banaku di ujung tanjung hilang siku. Nah, itu kata-kata sembah adat dalam rumusan Melayu Jambi. Nah, kalau diteruskan lagi masih panjang ya, tapi tidak ada waktunya saya. Adik-adik yang saya muliakan, hukum adat Jambi itu disebut dengan hukum adat berseni syarat berseni kitabullah. Nah, hukum adat Jambi itu persis seperti hukum negara Republik Indonesia ini. Di atasnya ada yang namanya Percuk Undang.
atasnya namanya ada pucuk undang. Pucuk undang itu sama dengan Pancasila di Indonesia ini, sumber hukum. Jadi di Indonesia ini di atasnya Pancasila, Pancasila itu sumber dari hukum, kemudian di bawahnya ada Undang-Undang Dasar, dan di bawahnya pada undang-undang. Nah, hukum adat Jambi juga seperti itu. Di atasnya ada namanya Pucuk Undang Nan Limo, sumber adat Melayu Jambi. Isinya itu pertama titian treh tanggo batu, yang kedua cermin gedang yang tidak kabur, yang ketiga lantak dalam yang tak goyah, yang keempat katong paka, yang kelima dak lapuk di hujan dak lekam lagi. Nah, itu sumber hukum. Memang untuk mengkaji ini agak makan waktu ya. Nah, di bawah sumber hukum itu, di bawah Pucuk Undang Nan Limo ada namanya hukum dasar. Hukum dasar itu adat yang 4. Adat yang sebenar adat yang teradat, adat yang diadatkan, dan adat istiadat. Nah, itu hukum dasar. Semua hukum di muka bumi ini masuk sih. Nah, kemudian di bawah ini dibagi kepada 9 bidang. Nah, itulah yang disebut dengan hukum perorangan, hukum perikatan, hukum perkawinan, hukum waris, hukum tanah, rimbo dan air. Kemudian ada undang rajo, undang kampung, undang dari jajo, undang 20. Nah, itulah dari 9 bidang hukum itu. Itulah yang mengatur kehidupan orang Jambi ini. Dari kerajaan Melayu zaman orang hitam sampai hari ini. Kalau selama orang Jambi mengamalkan itu, hidup orang Jambi akan aman, akan adil makmur, akan hidup jaya mati sempurna namanya. Nah, itu hierarkinya, hierarki umat Jambi. Nah, di situ ada yang sebenarnya. Ketika orang Kaya Hitam menjadi raja, itu terjadi dualisme hukum di Jambi. Ada hukum adat, waktu itu namanya hukum adat jumhur. Kemudian ada hukum Islam yang masuk dalam tadi keagamaan. Ya, karena Jambi ini luas, jarak antara desa ke desa jauh, dalam adat yang disebut dekat bakalan sungai, jauh bakalan rimbo. Jadi ada desa lain yang memakai hukum adat, ada desa lain yang memakai hukum Islam. Nah, ketika Islam masuk nih, sebelumnya agama orang Jambi ini Buddha. Jadi nenek kami itu Buddha. Nah, ketika Islam masuk, terjadi dualisme hukum. Jadi kata orang Kaya Hitam Raja Jambi waktu itu, nah kalau negara ini dua hukumnya berlaku, hancur negara. Nah, maka diadakanlah rapat adat yang kita sebut dengan RBA. Nah, RBA itu rapat besar adat, tempatnya di Dusun Muntang Kebo, orang potong kerbau tengah dua situ. Nah, dipadukanlah adat dengan syarat. Jadi kalau adik-adik mencari Jambi ini, di mana peninggalan Melayu sulit, kalau yang berdalilnya, yang ada WTB, warisan tak benda Melayu. Nah, warisan tak benda itu pertama adat bersara. Di Indonesia ini yang paling dulu adat bersara itu Jambi. Jambi terjadi pada tahun 1502 Masehi atau tahun 908 Hijriah. Di Minangkabau terjadi pada tahun 1833 Masehi. Ada jarak 331 tahun jaraknya. Nah itu. Nah, Pucuk Undang Nan Limo ini lahir di
adat itu sebentar diproklamasikan oleh orang Kaitan pada hari itu. Jadi yang diproklamasikan itu pucuk undangan 5, adat 4, dan bawahnya hukum adat 9 pucuk ini. Nah, itu yang diproklamasikan hari, diproklamirkan hari ini. Nah, ini hukum dan 5, undangan 4. Disebut hukum dan 5 kalau bahasa kerennya perdata, privat.